Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu surat Al-Mursalat ayat yang ke-29 sampai dengan ayat yang ke-40, di mana di dalam ayat-ayat tersebut dikemukakan oleh Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Intolaku ila ma kuntum tukazzibun. Intoliqu ila ma kuntum bihi tukazzibun. Pergilah kalian kepada azab yang dahulu kalian selalu mendustakan dengannya. Intoliqu ila zillin zi salasi syu'abin. Pergilah kalian kepada naungan yang memiliki 3 cabang. La zalilin wala yubni minal lahab, yang tidak melindungi dan tidak menolak daripada nyala neraka. Innaha tarmi bisyararin kal qusri, sesungguhnya dia menyemburkan bunga api seperti sebesar atau setinggi istana. Ka'annahu jimalatun sufrun, seperti bahwasannya dia itu iring-iringan onta yang kuning. Wailun yauma izin lil mukazzibin, dan kecelakaan yang besar, kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan, bagi orang-orang yang mendustakan kebenaran. Hadza yaumul la yantiquna, ini adalah hari yang tidaklah bisa mereka berbicara. Wala yu'zanu lahum fayataziruni, dan tidaklah diizinkan bagi mereka untuk mengajukan uzur, untuk mengemukakan alasan. Mereka tidak diberikan izin. Wailun yauma izin lil mukadzibin, dan celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan kebenaran. Hadza yaumul fasli jama'nakum wal awwalin, ini adalah hari keputusan. Ini adalah hari keputusan yang kami mengumpulkan kalian, wal awwalin, dan orang-orang yang awal. Mengumpulkan kalian dan orang-orang yang terdahulu. Fa in kana lakum kaidun fakiduni, maka jika ada bagi kalian tipu daya, maka lakukanlah tipu daya tersebut kepadaku. Wailun
Wailu yauma idzil lil mukazzibin, kecelakaanlah yang sangat besar pada saat itu bagi orang-orang yang mendustakan. Nah, itu adalah isi kandungan daripada Al-Mursalat ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-40, di mana isinya adalah tentang berita kondisi daripada neraka yang memang Allah peruntukkan bagi mereka orang-orang yang mendustakan kebenaran. Di dalam ayat yang ke-37 dikemukakan wailun yauma idzil lil mukazzibin, kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan, yakni kehancuran, siksa dan kerugian pada hari itu bagi para pendusta yang telah mendustakan apa yang dibawa oleh para rasul dari sisi Allah. Jadi kecelakaan tersebut merupakan berupa kehancuran, siksa dan kerugian. Kenapa mereka ditimpakan yang demikian itu? Karena mereka mendustakan dengan apa-apa yang dibawa oleh Rasul dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul yang terakhir adalah Al-Quran. Rasul yang terakhir adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalimat atau kitab suci yang terakhir yang diturunkan oleh Allah adalah Al-Quran. Miliaran orang itu mendustakan Al-Quran. Miliaran orang itu tidak percaya, tidak beriman kepada Al-Quran. Padahal Al-Quran itu begitu gamblang menjelaskan tentang risalah, keinginan dan perkara-perkara yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi mereka tidak percaya. Hakikatnya mereka mendustakan Al-Quran, di mana Al-Quran tersebut min indillah, datangnya dari sisi Allah. Nah, bagi orang-orang yang model seperti itulah dikemukakan oleh Allah wailun yauma idzin lil mukazzibin, kecelakaanlah yang sangat besar pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan kebenaran, bagi orang-orang yang mendustakan kitab suci yang datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebinasaan, kehancuran dan kerugian yang sangat luar biasa bagi orang tersebut. Kemudian di ayat yang ke-38 dikemukakan hadza yaumul fasli jama'nakum wal awwalin. Ini adalah hari keputusan. Ini adalah hari keputusan. Jama'nakum wal awwalin, kami mengumpulkan kalian. Kami mengumpulkan kalian dan orang-orang yang awal, orang-orang yang terdahulu. Pada hari ini kami kumpulkan kamu. Pada hari ini kami kumpulkan kalian dan orang-orang terdahulu. Dan akan dikatakan kepada mereka, inilah hari keputusan yang menjadi waktu diputuskannya perkara di antara para makhluk, dan akan terbedakan antara kebenaran dan kebatilan. Kami mengumpulkan kalian, hai orang-orang Quraisy,
pada hari ini bersama orang-orang kafir dari umat-umat terdahulu. Ini Al-Quran ini kan turun zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara yang mendustakan Al-Quran itu adalah orang-orang Quraisy. Ya. Walaupun di sini disebutkan, hai orang-orang Quraisy, kami mengumpulkan kalian, wahai orang-orang Quraisy, pada hari ini bersama orang-orang kafir dari umat-umat terdahulu. Tapi pada hakikatnya Allah mengumpulkan kalian dari manusia yang paling awal, dari sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai manusia yang paling akhir pada hari kiamat. Kami kumpulkan kalian semua, seluruh makhluk, seluruh manusia sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai manusia yang terakhir pada akhir zaman dikumpulkan oleh Allah. Kemudian Allah putuskan perkara mereka. Allah putuskan perkara semua makhluk tentang apa-apa yang dulu mereka telah lakukan, tentang apa-apa yang dulu telah mereka kerjakan. Kami kumpulkan kalian dan orang-orang kafir dari umat-umat yang terdahulu untuk kami putuskan perkara kalian. Kemudian pada hari itu jelas perbedaan antara kebenaran dengan kebatilan dan juga kezaliman. Karena hari itu diputuskan oleh Allah perkara-perkara yang dilakukan oleh seluruh makhluk termasuk umat manusia. Makanya di dalam penafsiran dikemukakan, maka hari itu akan nyata dan jelas perbedaan tentang kebenaran dan kebatilan. Fa in kana lakum kaidun fakiduni, maka jika ada bagi kalian tipu daya atau tipu muslihat, fakiduni, maka lakukanlah tipu daya kalian, maka lakukanlah tipu muslihat kalian kepadaku. Maksudnya tipu daya atau tipu muslihat untuk menolak azab, maka buatlah tipu muslihat itu terhadap. Jika kalian memang memiliki tipu daya, jika kalian memang memiliki tipu muslihat, kata Allah, lakukanlah kepadaku, agar bisa tipu daya kalian, agar bisa tipu muslihat kalian bisa menolak azab, bisa menolak azab neraka, bisa menolak azab yang telah aku tetapkan. Tapi tidak akan pernah bisa, karena Allah lah yang menentukan. Allah lah yang menentukan mana orang-orang yang mendapatkan nikmat dan mana orang-orang yang mendapatkan azab. Kalau kalian gak suka, kalau kalian protes dan kalian mempunyai tipu daya atau tipu muslihat, lakukanlah tipu daya kalian, tipu muslihat kalian yang bisa menyelamatkan kalian, yang bisa menolak kalian dari azabnya api neraka, dari azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi itu tidak akan bisa dan tidak akan pernah terjadi bahwa mereka bisa menolak azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di penghujung pembahasan surat Al-Mursalat ayat yang ke-40 ini dikemukakan,
Wailun yauma izin lil mukazzibin. Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Ini 3 kali disebutkan dari ayat 29 sampai dengan ayat 40 disebutkan wailun yauma izin lil mukazzibin. 3 kali disebutkan. Ini memberikan tekanan kepada kita, kepada umat manusia, janganlah sekali-kali kalian mendustakan kebenaran. Janganlah sekali-kali kalian mendustakan Allah. Janganlah sekali-kali kalian mendustakan Rasulullah. Janganlah sekali-kali kalian mendustakan kitab sucinya Allah yang dalam era ini ada Al-Quran. Karena apa? Efeknya sangat berat sekali. Efek keburukan akan sangat berat sekali bagi siapa saja orangnya yang mendustakan kebenaran. Wailun yauma izin lil mukazzibin. Kecelakaan yang sangat luar biasa besarnya bagi orang-orang yang mendustakan kebenaran pada hari itu. Celaka dan azab pada hari kiamat bagi mereka yang mendustakan Allah, Rasulnya, kitab-kitabnya, dan hari kiamat. Mereka tidak akan bisa membuat tipu daya untuk bisa terbebas atau bisa selamat dari azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak bakalan bisa mereka melakukan tipu daya tersebut. Kenapa? Ketetapan Allah adalah sesuatu yang pasti. Ketetapan Allah adalah sesuatu yang hak, yang tidak bisa diganggu gugat. Itulah daripada surat Al-Mursalat. Banyak sekali kita bisa mengambil pelajaran daripada surat tersebut. Kemudian kita beralih kepada surat Maryam ayat yang 58 sampai dengan ayat 59. Kita akan coba kaji. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina min zurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'a Nuh wa min zurriyyati Ibrahim wa Israil wa mimman hadaina wajtabaina iza tutla alaihim ayatul rahman khurrun iza tutla alaihim ayatul rahman kharru sujjadaw wa bukiyya. Ini tentang orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari umat-umat terdahulu, umat-umat sebelum umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulaikal ladzina an'ama Allahu alaihim. Bermula mereka itu adalah orang-orang yang Allah telah memberikan nikmat kepada mereka. Minan nabiyyin, daripada golongan para nabi. Min zurriyati Adam, daripada keturunan Adam. Wa mimman hamalna ma'an Nuh, dan dari orang-orang yang kami telah bawa, yang telah kami angkut bersama Nuh di dalam perahu. Ingat, ada peristiwa yang sangat luar biasa sekali pada zaman Nabi Nuh alaihi salam. Maka orang-orang yang mengikuti Nuh, yang memang Allah angkut di perahunya Nuh alaihissalam, mereka adalah orang-orang yang beriman dan yang mendapatkan rahmat dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulaikal ladzina an'ama Allahu alaihim. Bermula mereka itu adalah orang-orang yang Allah telah beri nikmat kepada mereka.
Wa min zurriyati Ibrahim, dan dari keturunan zuriyah daripada Ibrahim alaihissalam, wa Israil, dan Israil ini adalah Yakub alaihissalam, putra Ishak, putra Ibrahim alaihissalam. Wa mimman hadaina wajtabaina, dan dari orang-orang yang kami telah memberikan hidayah, yang kami telah memberikan petunjuk, wajtabaina, dan orang-orang yang kami telah pilih. Iza tutla alaihim ayatul rahman, apabila dibacakan atas mereka, atas orang-orang yang tadi kita sebutkan, yang mendapatkan nikmat Allah. Iza tutla alaihim ayatul rahman, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah yang maha pemurah, ayat-ayat Allah yang maha pengasih, kharru, mereka tersungkur sujadan wa bukiyan, mereka tersungkur dalam keadaan bersujud dan menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh mereka menangis ketika dibacakan ayat-ayatnya Allah. Mereka sujud, mereka nangis karena takut daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ekong ya, kita tanamkan di dalam diri kita, di dalam jiwa kita rasa khauf, rasa takut daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Quran ini adalah basira wa nazira, inna arsalnaka bil haq basira wa nazira, la tus'alu an ashabil jahim, sesungguhnya kami utus engkau wahai Muhammad basira wa nazira, kami utus engkau dengan benar, dengan hak, basira wa nazira, sebagai pemberi kabar yang kabar gembira, sebagai pemberi kabar gembira dan juga memberi peringatan. Quran ini ditujukan, diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sejak kemarin kita membahas Quran sebagai nazira, sebagai pemberi peringatan agar kita hati-hati daripada api neraka, agar kita hati-hati daripada murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tus'alu an ashabil jahim, dan tidaklah engkau wahai Muhammad akan dimintai pertanggungjawaban tentang orang-orang atau tentang penghuni neraka jahim. Ekong ya, takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan lagi besok ya Kong ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.